Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang penerapan resiko pada perbankan syariah, yaitu resiko pasar, kredit, dan likuiditas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Janifatul Azizah, NPM 180139, Jihan Anafi, NPM 180146, Salsabila Alda, NPM 180167, dan Irfan Wahyu Nugroho, NPM 180192. Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Di dalam resiko ada manajemen resiko. Manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen resiko. Di dalam jenis-jenis manajemen resiko ada 10 resiko, yaitu yang pertama, resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik, resiko imbal balik, resiko kepatuhan, dan resiko investasi. Namun kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai resiko kredit, pasar, dan likuiditas. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang resiko pasar. Resiko pasar menurut Rustam 2017 adalah resiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain, resiko berupa perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga opsi. Di dalam resiko pasar terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama resiko suku bunga, di mana resiko kerugian pada posisi keuangan, neraca dan rekening administratif karena perubahan suku bunga. Resiko bunga pada banking book merupakan bentuk resiko pasar paling dominan di perbankan syariah. Selain banking book, bank wajib pula mengelola resiko harga yang disebabkan oleh exposure trading book atau tanpa memandang jenis resiko. Yang kedua yaitu resiko komoditas, di mana resiko kerugian pada posisi keuangan, neraca dan rekening administratif akibat perubahan nilai komoditas. Yang ketiga yaitu resiko nilai tukar, di mana resiko kerugian pada posisi keuangan, neraca dan rekening administratif akibat perubahan nilai tukar valuta asing, termasuk perubahan harga emas. Yang keempat yaitu resiko ekuitas pada skema bagi hasil, di mana resiko pada posisi keuangan, neraca dan rekening administratif akibat perubahan nilai ekuitas dan mencakup seluruh posisi ekuitas pada kategori AFS, Available for Sale. Kemudian ada yang namanya resiko kredit atau resiko pembiayaan. Jadi resiko kredit ini adalah keadaan di mana debitur itu tidak bisa membayar kembali kas pokok atau hal yang lainnya yang berhubungan dengan investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Jadi prinsipnya pengelolaan resiko kredit itu adalah pimpinan harus mampu melihat kemungkinan resiko kredit yang muncul dan itu akan disesuaikan dengan kemampuan modal perbankan. Kemudian setiap aktivitas perbankan itu harus dijalankan sesuai dengan prosedur. Dan perbankan harus selalu menjalankan prosedur administrasi kredit, pengukuran, dan proses pengawasan. Dan yang terakhir, bank atau perbankan itu harus mengasuransikan kredit yang diberikan sebagai upaya untuk mengelola resiko. Kemudian ada resiko likuiditas. Nah, resiko likuiditas ini adalah resiko akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Jadi risiko likuiditas ini dibagi menjadi dua, yaitu risiko likuiditas aset atau market liquidity risk, di mana suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar akibat besarnya nilai transaksi relatif terhadap besarnya pasar.
Yang kedua ada resiko likuiditas pendanaan atau cash flow risk, yaitu resiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo sehingga mengakibatkan likuidasi. Selanjutnya ada jenis-jenis resiko pada lembaga keuangan Islam. Yang pertama resiko kredit atau pembiayaan sama seperti tadi. Jadi resiko kredit biasanya dikenal dengan resiko potensial yang mana pihak lawan akan gagal untuk melakukan pembayaran atas obligasinya. Ini berkaitan dengan batas waktu yang disetujui. Perbedaan yang unik dari instrumen keuangan yang dipraktekkan oleh bank-bank syariah adalah pada transaksi mudharabah, pada perjanjian bai al-salam atau istina, dan pada investasi mudharabah. Resiko-resiko keuangan merupakan kejadian yang berefek pada kerugian keuangan langsung atas aset ataupun modal bank. Dalam perubahan manajemen risiko, resiko keuangan merupakan yang pertama kali muncul pada pembahasan dan pembuatan kebijakan. Baik institusi keuangan konvensional maupun Islam terancam resiko kredit dan pasar. Tetapi, khusus bagi institusi keuangan Islam juga terancam dengan resiko investasi atas modal sendiri. Kemudian resiko yang ketiga adalah resiko pasar. Resiko pasar untuk institusi keuangan muncul dalam bentuk pergerakan harga yang tidak seperti hasil atau resiko tarif pendapatan, tarif benchmark atau resiko tarif suku bunga, tarif pertukaran asing atau resiko FX, modal sendiri, dan harga komoditas resiko harga yang memiliki dampak potensial atas nilai keuangan aset. Resiko yang berkaitan dengan penguapan nilai pasar sekarang dan yang akan datang karena adanya faktor yang berbeda adalah sebagai berikut. Yang pertama, resiko markup. Itu bank syariah dihadapkan pada resiko markup sebagai tarif markup mereka yang dipakai dalam murabahah dan instrumen perdagangan keuangan lain ditetapkan untuk waktu kontrak ketika tarif benchmark bisa berubah. Resiko harga. Pada kaitannya dengan bai al-salam, bank syariah dihadapkan pada penguapan harga komoditas selama periode waktu tertentu antara penyerahan komoditasan dan penjualan komoditas. Yang berikutnya, resiko nilai aset yang disewakan. Pada pelaksanaan ijarah, bank dihadapkan resiko market yang disebabkan oleh pengurangan nilai sisa aset yang disewakan pada akhir waktu sewa. Resiko FX. Pergerakan tarif pertukaran asing adalah resiko transaksi lain yang muncul dari bentuk penangguhan perdagangan atas sejumlah kontrak yang ditawarkan oleh bank syariah. Yang berikutnya, ada resiko perdagangan sekuritas. Dengan adanya peningkatan pasar untuk obligasi Islam, bank syariah menginvestasikan sejumlah asetnya ke dalam sekuritas pasar, akan tetapi harga pada sekuritas pasar seperti itu dihadapkan pada keuntungan lancar. Pasar sekunder untuk sekuritas seperti ini mungkin tidak begitu liquid, dan karenanya bank syariah dihadapkan pada distorsi atau penyimpangan harga dalam pasar liquid. Bentuk resiko yang keempat adalah resiko investasi modal. Beberapa bentuk resiko investasi modal sebagai berikut. Yang pertama, bentuk investasi modal membutuhkan penambahan monitoring untuk mengurangi informasi asimetris. Bank syariah perlu melakukan peran aktif dalam proses monitoring untuk meringankan resiko investasi modal. Yang kedua, baik mudharabah dan musyarakah adalah perjanjian pembagian utang rugi dan dihadapkan pada kerugian modal terlepas dari monitoring yang sesuai. Tingkat resiko dalam investasi modal cukup lebih tinggi daripada investasi lain. Karenanya, bank syariah harus mengambil perhatian yang besar dalam mengevaluasi dan memilih proyek-proyek untuk mengurangi potensi kerugian. Yang ketiga, investasi modal. Berbeda dari investasi pasar saham tidak memiliki pasar sekunder, likuiditas investasi seperti ini dapat menyebabkan kerugian bagi bank. Yang berikutnya, investasi modal tidak dapat menyebabkan pendapatan tetap. Dan penambahan modal bisa saja menjadi satu-satunya sumber pendapatan. Bentuk aliran tunai yang tidak terjadwal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi bank syariah dalam menghadapi dan mengatur aliran tunai. Bentuk resiko yang kelima adalah resiko bisnis. Resiko bisnis diasosiasikan dengan lingkungan bisnis bank, termasuk makroekonomi dan kebijakan. Faktor legal dan pengaturan dan sektor infrastruktur kerugian seperti ini, seperti sistem pembayaran.
Resiko bisnis juga termasuk resiko menjadi insolven karena modal yang tidak cukup untuk melanjutkan operasi. Ketika institusi keuangan Islam dihadapkan pada lingkungan bisnis reguler, kesanggupan membayar dan resiko sektor keuangan infrastruktur, sebenarnya secara khusus institusi keuangan Islam juga dihadapkan pada resiko bisnis khusus, yaitu resiko tingkat pendapatan. Resiko yang keenam adalah resiko tingkat pendapatan. Resiko tingkat pendapatan ini muncul dari ketidakpastian dalam pendapatan yang dihasilkan oleh bank syariah atas aset mereka. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan penyimpangan dari harapan memegang jumlah investasi. Semakin besar tingkat penyimpangannya, semakin besar pula resiko tingkat pendapatannya. Resiko tingkat pendapatan berbeda dengan resiko tingkat suku bunga dalam dua hal. Yang pertama, karena bank komersial konvensional beroperasi berdasarkan pada sekuritas pendapatan suku bunga tetap, maka hanya ada sedikit ketidakpastian dalam tingkat pendapatan yang dihasilkan pada investasi mereka. Jika investasinya dilakukan hingga batas tempo, sedangkan pada bank syariah karena memiliki gabungan antara investasi markup dan investasi modal sendiri, maka tingkat ketidakpastiannya lebih tinggi. Kedua, pendapatan pada deposit dalam bank konvensional ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, pendapatan pada deposit dalam bank syariah diperkirakan dan bukunya ditentukan. Resiko yang ke-7. Resiko pengambilan uang. Jumlah resiko lain dalam bisnis resiko adalah resiko pengambilan uang. Hal ini secara umum disebabkan oleh tekanan kompetitif yang dihadapi oleh institusi keuangan Islam, baik dari pihak institusi keuangan Islam yang ada maupun dari lawannya, yaitu institusi konvensional. Bank syariah dapat dihadapkan pada resiko pengambilan uang yang dilakukan oleh para depositornya sebagai dampak dari tingkat pendapatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh para pesaingnya. Kompetisi seperti ini dapat berasal dari bank syariah yang lain atau dari bank konvensional, tetapi dengan Islamic window. Jika bank syariah dijalankan secara tidak efisien dan terus menghasilkan pendapatan yang lebih rendah, maka hal ini akan menentukan pada penarikan uang oleh para depositornya, sehingga akan merusak nilai bank tersebut. Resiko yang ke-8 adalah resiko perbendaharaan, yaitu resiko yang muncul dari manajemen sumber daya keuangan dari institusi keuangan berkaitan dengan manajemen kas, manajemen modal, manajemen likuiditas jangka pendek, dan manajemen aset dan kewajiban. Secara umum, fungsi manajemen risiko adalah bagian dari perbendaharaan institusi keuangan, dan karena itulah ketidakmampuan apapun untuk mengatur risiko secara baik dapat menyebabkan risiko itu sendiri. Resiko perbendaharaan yang umum adalah likuiditas, resiko manajemen aset, dan resiko kewajiban, serta resiko pembatasan. Dan yang terakhir adalah resiko syariah. Resiko syariah berkaitan dengan struktur dan fungsi Dewan Syariah sebagai institusi dan level sistemik. Resiko ini terdiri dari dua hal. Yang pertama, karena adanya praktek non-standar atas perjanjian yang berbeda dengan yurisdiksi yang berbeda pula. Dan yang kedua, karena adanya kegagalan untuk taat pada aturan syariah. Ulama syariah telah menyatakan bahwa jika bank gagal untuk bertindak sesuai aturan syariah, maka transaksi tersebut harus dianggap tidak berlaku dan cacat atas dasar sudut pandang syariah. Dan pendapatan yang didapat dari transaksi itu tidak boleh dimasukkan ke dalam keuntungan yang akan disalurkan kepada para investor ataupun depositor. Penilaian resiko inheren. Penilaian resiko inheren merupakan penilaian atas resiko yang melekat pada bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Karakteristik resiko inheren bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain produk, strategi bisnis, dan operasional bank. Sedangkan faktor eksternal yaitu industri di mana bank melakukan kegiatan usaha serta kondisi makroekonomi. Selanjutnya ada beberapa peringkat resiko inheren. Yang pertama, low. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank dari resiko pasar tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa mendatang. Yang kedua, low to moderate.
dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank dari risiko pasar tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa mendatang. Titik contoh yaitu exposure risiko pasar dan trading kekurangan signifikan. Yang ketiga yaitu moderate, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank dari resiko pasar tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa mendatang. Yang keempat, moderate to high, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari resiko pasar tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Yang terakhir high, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank dari resiko pasar sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa mendatang. Selanjutnya penilaian kualitas penerapan manajemen resiko. Yang pertama ada tata kelola. Tata kelola mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat resiko yang diambil dan toleransi resiko, kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan, serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta DPS. Yang kedua, kerangka manajemen resiko. Kerangka manajemen resiko mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen resiko yang searah dengan tingkat resiko yang akan diambil dan toleransi resiko. Kemudian kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen resiko secara efektif. Yang terakhir, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. Yang ketiga yaitu proses manajemen resiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Penilaian dilakukan pada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko, kemudian kecukupan sistem informasi manajemen resiko, dan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM dalam mendukung efektivitas proses manajemen resiko. Yang keempat, kecukupan sistem pengendalian resiko. Penilaian dilakukan kepada kecukupan sistem pengendalian intern, kecukupan kasih ulang oleh pihak independen dalam bank. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.